Selamat pagi, hai geng duet. Good morning everyone. Gimana? Bangun jam berapa pagi hari ini? Jam 7 sudah siap-siap beraktivitas kah? Atau masih di atas tempat tidur kah? Sudah mempersiapkan diri keluar dari rumah kah? Atau justru hari ini, pagi ini jam 7 udah nyampe di tempat kerja? Oh, yang sudah di jalanan gimana kondisi jalanan? Semoga pagi hari ini kondisi jalanannya bersahabat ya, macetnya nggak terlalu keterlaluan banget ya. Good morning everyone, menyapa dari Jakarta, dari Tangerang ke dimanapun teman-teman berada ya. Udah di jalan, oke, masih dandan di rumah. Pancoran terpantau macet, Palembang. Udah kondusif, macet dikit, udah di kantor. Ada ciciku tuh di Paris, Cici Denis. Masih di tempat tidur, masih di jalan. Iya ya, rata-rata kalau orang Jakarta ya, nyampe di tempat kantor tuh jam 7, jam 8, iya nggak? Atau malah pagi sekalian, sebelum jam 7 udah nyampe di kantor. Itu biasanya yang rumahnya mungkin sangat jauh dan lebih memilih untuk berangkat pagi sekali ya. Nah, yang lagi ngantar anak-anak sekolah, kemarin kan hari pertama tuh anak-anak pergi sekolah. Biasanya drama hari pertama sekolah tuh ada aja ya, yang ketinggalan ini, ketinggalan itu, terlambat ini, terlambat itu, lupa ngecek email ini, lupa ngecek email itu, ya kan, koordinasi WhatsApp grup sama guru-guru dan orang tua murid, ada aja kan, bener kan? Semoga hari ini udah lebih everything simmers down gitu ya. Yes. Oke, drama nyariin sabuk anak sekolah, paham, paham banget. Dari malam udah nyap-nyap pasti orang tua kan barang-barang besok mau sekolah disiapin. Iya udah, begitu bangun pagi ada aja yang lupa nyari di mana, nggak tahu nyimpen di mana karena libur 3 minggu, bener kan? Kemarin ada kok, sekarang nggak ada. Ya, iya, iya kan? Kos kaki ngumpet di mana, ya kan? Dasi di mana? Tas sekolah segede gitu nggak kelihatan ada di mana. Biasa, drama anak-anak. Itu mah kayaknya mau sampai mereka kuliah juga selama mereka di rumah begitu nggak sih? Ya, topi tiba-tiba ngilang, sepatu ada tapi kirinya nggak ada. Nah, itu kalau di rumah gue. Yang kanan ada tapi yang kiri nggak tahu di mana. Udah biasa. Pergi bawa tumbler, pulang nggak bawa apa-apa. Besokannya tumbler aku kemana ya? Kata ya, itu di rumah aku sudah biasa. Very well. Pagi hari ini ada beberapa PR yang ditunggu kayaknya sama geng duet sekalian, cerita Iwet dari pengalaman pergi dia ke Pulau Seribu ya. Ya katanya tumbler udah 1.000. Memang tumbler terus tromel tempat makan ya itu ada 1.150 di rumah saya. Tapi yang di dalam lemari cuma dua. Karena sisanya 1.090-nya begitu keluar rumah nggak balik lagi. Ya, itu udah, sudahlah. Oke, kita accept. Pagi Wildan. Oke. Coba seribu Ntar seratus lima puluh dikurang 2 berapa coba? 1.408 1.400 berapa coba? Tahu, kan lo yang Ih, suaranya nggak bilang. ada. Masa? Halo, 1.148. Iya, orang gue acting supaya nunggu dibantuin sama geng duet. Cari Tapi engagement ya? suaranya agak kecil. Cari engagement ya pasti ya? Tapi nggak apa-apa katanya. Oke. Nggak ada suaranya, nggak ada. Ada nggak suaranya? Nggak ada. Sekarang malah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Sebentar ya. Kenapa sih dari kemarin? Ya Allah.
Senangnya kalau Iwat ribet. Soalnya dia tuh kalau Ada nggak sekarang? sekarang ada kayaknya earphone lu nggak compatible deh dengan eh, handphone baru lu kali ya. Nggak, ini belum gua update. Kemarin lupa abis siaran gua nggak update. Sekarang Oh, ada. ada. Kecil apa gede suaranya? Gue gedein aja di kuping gue supaya jadi gede. Nggak gitu. Kecil apa gede, guys? Ada. Hmm, Oke, ada kecil apa gede tapi? Gede banget katanya. Gue mau nanya deh, Iwat. Menurut penglihatan lo, oke? Ya. Lo nonton, sudahkah lo menyaksikan Duet With episode terbaru yang kita ngobrol sama Odi Widiawati, Marisa Anita, sama Mima Syafa? Belum lengkap. Kenapa emangnya? Oh ya udah, nanti kalau lengkap tolong perhatikan dua hal ini boleh nggak nitip? Apa tuh? Satu, menurut lo soundnya itu cukup stabil atau enggak? All throughout, ya. Dua, lo terganggu nggak dengan gambar close up yang goyang-goyang? Dua itu aja gue nitip. Lu keganggu? Oke, ini pendapat pribadi gue, Ah, ya. ah, Gue mengakui soundnya itu tidak stabil all throughout. ah, ah. Tapi Terus? gue memahami mungkin kita belum siap gitu ya. Jadi kadang stabil, kadang ada beberapa part yang mendem, terutama ketika ngobrolnya itu timpa-timpaan. Ah, ah, Misalnya gue ngomong, Odi ngomong, lo ketawa, terus Marisa ketawa, itu pasti akan ada yang either one yang mendem tuh, ah, gitu. ah. Jadi memang satu stabil, belum terlalu stabil sound. Dua, eh terlalu banyak gambar zoom yang goyang-goyang. Oh, oke. Heeh. Oke. Di beberapa episode dulu tuh awal-awal gue menganggap itu lucu tuh, kayaknya dinamis ya, very youthful tuh gitu. Ketika Zoom tuh agak goyang, agak shaky gitu, kayak, lucu ya kayak MTV gitu, say. Tapi ini kayak di episode ini kebanyakan. Hmm, Mm-mm. Itu Oke. itu pendapat gue. Nah, gue pengen tahu pendapat lo. Kan belum tentu pendapat gue benar adanya. Sampein aja. Ya, gue pengen tahu pendapat lo. Siapa tahu nggak ada ternyata asik kok. Oh ya udah gitu. Oke. Males kayaknya ya diskusi ngobrol gitu ya. Enggak, kadang-kadang matanya kita aja, seleranya kita menurut gue. Karena kita kan orang tua. Hmm. Orang tua tuh ya, komplainnya banyak banget. Tulisan kekecilan, coba ngaku deh, ya. Gue udah berapa Hmm. kali nih bikin konten di Instagram. Aduh, bagus videonya tapi tulisannya kekecilan ya. Satu. Hmm. Dua. Aduh, editannya kok cepet banget, nggak bisa yang pelan aja ya. Hmm. Ya. Tiga, ada aja. Lo tau nggak? Majalah aja ya kelihatan loh segmennya buat siapa sebenarnya dari tulisannya. Kalau tulisannya gede. Dulu tuh yang paling nyata contohnya adalah Dewi sama Pesona. Hmm. Masih inget nggak? Zaman dulu keluarannya Femina Group, ada Oh, majalah Dewi, ada majalah Pesona. oh, oh. Dewi font tulisannya lebih kecil ya? Dewi itu tulisannya kecil, Pesona itu tulisannya gede, paragrafnya jarang-jarang. Karena memang Pesona itu ditujukan untuk usia matang. Bener kan? Oh iya. Nah, jadi gimana? Iya. Enggak. eh Kalimat lo tuh menutup diskusi banget sih ya. Iya, nanti diperbaiki supaya tidak terlalu banyak. Mungkin gini, jumlah apa namanya jumlah VT yang close up goyang-goyangnya agak kebanyakan, sehingga nanti kedepannya boleh dikurangin. Jadi ambil banyak yang full frame aja, apa wide gitu, gitu sih. Kesel ya. Agak.
Ya, 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 ya. Gue belum nonton, ya. Tinggal ngomong gitu aja, Bo. Ya, 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 belum nonton, maaf ya. Mm. Lu kan sibuk bela negara, nggak punya waktu kan nonton-nonton. Kalau gue biasanya kalau misalnya ngecek tuh lebih ke gue nyalain, abis itu gue tinggal aja gitu. Oke, Iya, nanti dicek ya. cerita Pulau Seribu deh. Kesel nih dia pasti. Iya, abis kalau lu ngomong gitu tuh nanti penonton kita yang tua-tua tuh gini, oh berarti podcastnya dia bukan buat gue. Yaudah deh, nggak usah nonton gitu. Sementara gue tuh cuma nanya aja sekalian promosi. Bosen kan kalau promosi gini, nonton ya episode baru gitu. Bikin drama dikit deh, dramanya dibuka dikit deh, Cin gitu. Oke. Ada apa nih? Plus udah mulai banyak tahu yang komentar. Kenapa? Komentar bilang apa maksud gue, bukan Iya, kenapa. ya dua hal itu. Oh, oke, 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 oke. Nanti Dan dibilangin mereka deh. komentarnya tuh dengan nada dengan sekarang kan anak-anak tuh kalau komentar manis-manis ya di lapaknya duet with itu ya. Ah, ah, Eh eh, komentar dengan nada lembut gitu. Ini iya. bukan hate comment tapi ini sekedar masukan gitu. Oh, iya, 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 iya. Nanti dicek ya, nanti dicek. Tapi kalau misalnya masalah mikrofon tuh kayaknya udah beberapa episode, kayaknya emang udah harus diperhatikan soal balance suaranya. Gitu, Iya deh, ya kan? Gue sariawan. syukurin. Hmm. Seneng ya bisa ngomong gitu ya. Seneng nggak? Kesel. Ya, kan kalau dalam kehidupan nyata kita nggak akan berani tuh ke temen gitu ya. Duh, Bo, toko gue tutup. Syukurin. Enggak, lebih kasar lagi. Aduh, Bo, toko gue tutup biar mampus. Itu baru jehong. Iya. Atau gini, yang konteksnya bercanda tapi sebenarnya nggak enak. Coba gue ngomong, lu komentar ya. Wet, gue di PHK. Ya ampun, alhamdulillah. Coba sekarang lo. Nih gue nih. Iya, 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 iya. Coba. Eh, oke, oke. Bo, gue sariawan. Di lidah ada dua. Sakit banget kalau misalnya dipakai buat ngomong sama buat makan. Bang enak. Itu sebel ya. Itu sebel loh. Ya, kayaknya bercanda halus tapi nggak enak loh itu. Emang enak gitu. Ya, asik loh. Coba lu cerita tuh Pulau Pramuka. Semua orang udah nungguin dari tadi jam 7 teng gue buka warung. Masa sih? Bener. Emang gitu? Pada pengen tahu cerita Pulau Pramuka? Cie, pasif agresif. Itu tuh adalah salah satu kepulauan seribu. Iya, jadi, iya, Nita Missimo, terima kasih ya. Aku udah kumur pakai Clarence. Jadi, eh gimana ya? Mulai dari mana ya ngomongnya ya? Oke, jadi wisata Pulau Seribu tuh kan sesuatu yang sudah sering kita dengar gitu ya. Terus udah Iya. gitu, ternyata Kepulauan Seribu tuh tempat wisatanya ada berbagai macam gitu. Ada bisa untuk berbagai kemampuan dan kebutuhan gitu ya. Jadi ada yang kayak misalnya H Island itu kan yang benar-benar top banget kayaknya ya, nggak semua orang bisa masuk. Terus ada lagi yang Pulau Macan gitu. Terus ada lagi katanya baru Pulau Sepa gitu. Nah kemarin ini tim tim kantor gue tuh udah kayak udah bludrek kan karena udah hampir berapa bulan ya kita ya 5 bulan. Udah hampir 5 bulan tuh kerja nonstop gila-gilaan dengan berbagai macam dinamika yang turun naik gitu. Akhirnya eh, mereka minta jalan-jalan deh yuk sekalian kita tim bonding gitu. Terus tapi kita belum bisa nih untuk pakai biaya kantor gitu. Paling gue cuman bisa subsidi gitu. Terus ya udah kita kalau gitu patungan aja quote unquote gitu. Kita bayar, timnya bayar, tapi nanti tapi kita kalau kita bayar berarti yang semampunya kita aja ya Mas gitu. Terus gue bilang oke gitu.
Jadi patungan lah kita. Jadi mereka membayar amount of apa namanya sejumlah uang, terus sisanya gue tambahin gitu. Terus kemana nih kita? Pulau Pramuka. Tadinya gue udah gini, ada biawak tuh, gue bilang gitu. Pulau Biawak? Alasan Pulau Pramuka ada biawaknya. Masa? Liar gitu? Tunggu, tadinya begitu. Terus dia bilang gini, enggak kok, yang ini nggak ada biawaknya. Yakin gitu, yakin. Dah. Oke, naiknya dari mana kapalnya? Ya, karena uangnya cuma segini, kita naik dari Muara Angke. Terus gue gini, bentar. Terakhir kali gue ke Pulau Seribu itu gue naik dari Marina. Ancol. Tol. Terus gue bilang gini, yakin nih mau naik dari Muara Angke, karena lo harus tahu kalau yang naik dari Muara Angke itu bareng sama sayur, sama ayam dan kambing. Oh, kapal. Apa tuh istilahnya? Logistik Oh. gitu. Terus gue gini, jangan deh naik dari Marina aja. Terus udah gitu bilang gini, tapi nanti Mahal. mahal. Gue bilang nggak apa-apa deh, gue tambahin aja gitu. Terus udah gitu gue mikir lagi, gue belokin kali nih ya, dari Pulau Pramuka yang gue nggak tahu itu, kita pindah aja ke Pulau Macan. Gue bilang lah, kita pindah aja lah yuk ke Pulau Macan gitu. Terus udah gitu mereka bilang gini, aduh itu mahal banget loh, dan ternyata memang rata-rata resort kalau di pulau itu harganya 2 point something per orang ya, Oh. bukan Oh, per per orang. kamar Oh. gitu. Terus udah gitu 2 point something, ya udah nggak apa-apa gue bilang gitu. Terus mereka gini, aduh kayaknya nggak asik nih, karena yang mau dituju adalah bonding time-nya, dan kayaknya ada sedikit memang mau ngerjain gue. Akhirnya ya udah berangkatlah kita ke Pulau Pramuka. Kita berangkat ke Pulau Pramuka, gue dengan hati deg-degan sejujurnya, karena gue nggak tahu ini penginapan apa. Lo tahu kan gue rewel banget masalah penginapan. Hmm. Jadi bentuknya tuh cottage dia tuh. Mm-mm. Terus udah gitu modest istilahnya gitu. Hmm. Cukup gitu. Hmm. Cukup aja pokoknya gitu ya. Alam gitu ya, natur. Alam sih nggak. Kalau Pulau Macan tuh alam. Hmm. Kalau ini tuh ya semi rumah penduduk gitu. Oh, iya, 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 iya. Ya, Iya. semi rumah penduduk gitu. Membumi ya. Ya, 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 Itu membumi. iya, kata-kata Ya, reviewer tuh gitu tuh. Kalau ya, mewah, glamor tuh ya, kan beda tuh. Tapi kalau ya, sederhana gitu tuh kan ya, nggak enak ya. Tapi ya. membumi gitu, ya. Humble gitu, humble Hmm. membumi gitu ya. Ngerti, ngerti, ngerti. Udah ya, naiklah kapal. Begitu naik kapal, rame banget David. Ya, Peserta yang ikut. dermaganya tuh Oh, halayak, oh, iya, iya, ya, iya, iya, iya. anxious kan. Um, Udah mulai gajak gijik tuh. Begitu nyampe, wah rame banget nih gitu. Mau ngopi, nggak ada jualan kopi. Jualan kopinya sasetan. Ya, mm-mm. mulai riwil nih, mulai kayak tahan, tahan, tahan. Tapi gue berpikir gini, kalau hanya perkara gue soal kopi aja terus ini jadi nggak enak moodnya, gue antepin deh tuh kopi sasetan. Jangan sampai besok-besok lu nggak diajak loh. Nah, akhirnya gue beli tuh kopi sasetan, agak tenang. Naik kapal, dibagi dua, Dave. Yang atas tuh nggak pakai AC, yang bawah pakai AC. Gue naik yang atas, duduk paling depan. Ya, Hmm. dia nggak AC tapi AG. Tahu AG nggak? Angin gemerlap. Ih, glit sekali angin gemerlap, Angin, angin apa nih? angin gelebuk. Bu 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 bu. Sampai muka Oh, lo. oh, angin gelap. Iya, pada tahu loh. Iya, angin gelebuk gitu. Akhirnya gue duduk di situ. Alhamdulillah karena banyak udara nggak mabok laut. Perjalanan smooth. Ah, itu yang gue mau tanya sebenarnya. Mabok nggak, Wet? Enggak, Bo. Kuncinya masalah mabok itu adalah lu jangan ada dalam ruangan yang sempit. Dan asupan udara lu tuh harus bener. Sampai lu Iya, panas dikit, lu mabok pasti. iya sih.
Ya, gitu. Udah nih, nyampe. Surprisingly, Dave, Pulau Pramuka itu adalah pusat pemerintahan dari Pulau Seribu. Hmm. Ya, jadi Hah? kabupatennya tuh di situ. Iya, Oh. jadi itu tuh pulau paling gede gitu. Terus udah gitu, yang berikutnya lagi adalah banyak rumah penduduk dan rumah penduduk tuh memang disewa-sewain untuk orang nginep. Oh ya, no wonder why. Ya, tapi ada resortnya tuh ada di situ ada juga gitu. Cuman kita memilih untuk tinggal di rumah penduduk. Rupanya nih si inisiator acara juga udah deg-degan bawa gue. Hmm. Happy nggak nih dia nih? Happy nggak nih dia nih? Sebut Pulang nggak dia. nanti dia nih? Gitu. Heeh, sebut siapa inisiatornya? Nokia. Billy, Billy, Bill. Oh, Billy, Billy. Billy, Billy inisiatornya ya. Karena dia si anak alam. Abis ini Oh. rencananya mau ke Gunung Gede. Oh, udah deh. Terserah Ya, lu sama keluarga lu, Bill. bener. Udah gitu, Hmm. nyampe sana, mood gue langsung naik adalah tau nggak apa? Dikasih makan, makanannya nasi perak, ya, Mm-mm. bukan beras pulen yang mahal gitu, nggak deh. Terus Mm-mm. habis itu sayur sop tahu kan yang kolnya udah lonyoh gitu, Mm-mm. ya, sayur sop sama wortel dan ikan goreng. Tapi ikannya karena baru dipancing dari laut, enak banget, Dave. Hmm. Ini included in the Lost Man. Yes, included in the Lost Man. Oh, Ya, oke. itu mood gue udah naik tuh. Ih, enak banget makanannya. Ya, padahal sederhana banget, sederhana banget, sederhana banget. Udah gitu, kamar tuh ya, Dev ya, ada di video gue tuh ditonton deh. Bertiga. Korden, hah? Apa? Satu ruangan ada 3 tempat tidur tuh gue Heeh, lihat. tapi gue sendirian, gue dikasih sendiri. Oh, itu mungkin kamar Pak Lurah lah gitu ya. Heeh, heeh, heeh. Korden belakang sama korden depan gue beda. Oh iya, Vivian Westwood kayaknya ya. Iya, tabrak, Arahannya tabrak, ya. Oh, tabrak. tabrak. Iya, Ya, iya, iya, tabrak. iya, iya. Gue begitu masuk udah gini, nggak sama nih. Ya, udah. Mampus loh. Masuk ke dalam kamar mandi, lu tahu kan tutup kloset yang ditempel doang, bukan satu set sama klosetnya. Oh. Nah, ini nih gue memasuki zona-zona tidak nyaman nih. Ya kan? Gue udah Gue gini. kalau Ya, deg-degan nggak lo? hmm, mm-mm, Lu udah mulai gini-gini kan? cannot. Gue gini. Oke, tutup kloset sama klosetnya udah nggak sama nih. Gue gini. Hmm. Oke. Mandinya pakai gayung. Oke, itu masih oke sih gue ya. Bagian kloset tuh kayaknya gue enggak deh. Gue buka airnya. Gue cuci tangan. Hmm. Payau airnya. Payo tuh keset gitu ya. Ya, ada rasanya gitu, bukan air Iya, pada iya. umumnya gitu. Gue cuma Heeh. gini. Oke, tenang pemirsa, tenang, tenang, kita bisa yuk, bisa yuk, yuk, bisa yuk, gitu ya. Heeh. Cuman semalam bisa kok, bisa, gitu ya. Heeh. Cuman 2 kali mandi lah gitu Iya, ya. 2 kali mandi, merem, udah pulang gitu ya, udah mulai gitu tuh. Terus udah gitu langsung udah dipanggil nih, kayaknya udah tahu nih bahwa jangan lama-lama di kamar karena pasti komplain. Mm-mm. Ya, dipanggil, udah gue turun ke bawah, kita mulai club hopping, ya Allah. Island hopping. Island hopping. Di situ Ada dia. agenda island hopping. Ih, emang agenda utamanya itu, Dev. Oh alah, ya Agenda oke, utamanya oke. itu. Island hopping sama snorkeling. Oh, itu udah 2 juta sekian itu udah included atau beda? Enggak, kalau Pulau Pramuka nggak segitu, 1, sekian jadinya seorang. 1, sekian udah makan, Udah, udah island hopping, udah, udah snorkeling, udah, udah diberikan tantangan visual mata Squid udah, Game, horden beda hmm, warna, kloset hmm. beda tutup. Udah, udah. Gila sih. Ya nggak? One point something loh. Ya. Ya. Begitu gue naik perahu, nih perahu loh, bukan kapal nih, buat island hopping ya perahu ya, Jadi maksudnya apa sih bedanya kecil? kecil, perahu. Tapi ada mesin dong. Ya, ya ada. Kalau dayung gini mah nyampainya besok lusa. Ada. Jadi siapa tahu gitu. Oke, Kagak. selamat datang. Terus atau dikasih dayung buat apa nih? Kalian mesinnya kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Capek banget. Kagak, pakai mesin. Udah nih, jalan. Ngeng.
Bagus banget, David. Hmm. Itu Corden Vivian Westwood langsung sirna. Kayaknya mah gue lagi nginep di Park Hyatt. Pemandangannya indah. Aduh, David, itu air laut bening. Warna tuh ya langit biru muda gradasi ke ijo toska lautnya. Hmm. Di tengah-tengah tuh ada putih namanya si pasir pari gosong. Hmm. Aduh, cakep banget, cakep banget. Tujuan pertama kita, terus angin kan, gue duduk di paling depan tuh, di ujung kapal. Kayak Titanic gitu yang bisa begini. Mm-mm. Every night in my dream gitu. Hmm. Pas gue gitu anak-anak bilang gini, udah nggak zaman, udah nggak zaman, udah nggak zaman. Sekarang zamannya aura farming. Aura farming, aura farming. Jadilah gue aura farming, ya. Jalan pulau pertama, itu sejauh mata memandang pasir putih cakep banget. Hmm. Foto-foto. Abis itu dari situ baru kita mulai snorkeling. Snorkeling, ya Allah, Dave, bagus banget. Hmm. Dan di situ gue menemukan bahwa gue menyukai lautan. Gue Oh. suka laut. Selama ini kan gue bilang gue anak gunung. Mm-mm. Ternyata enggak, gue suka laut. And you know what? Pegel-pegel gue Hilang. hilang. Lo tau nggak apa yang membuat Mata itu? gue kedutan hilang. Mm-mm. Do you know one of the reason why it happened to your body? Air garam. Iya, air garam kan merilekskan. Gila itu ya. Gue nggak mau naik. Itu sebabnya Iwet kalau lo perhatiin dan lo sempat ngobrol ya, ikan itu nggak ada yang back pain, nggak ada yang pegal-pegal. Karena air garam itu bikin mereka rileks. Ikan backpain tuh gimana, Dave? Coba jelasin dulu sama pemirsa. Nggak ada kan? Nggak ada kan? That's why. Air garam. That's the key. Itu sebabnya juga ya, ikan tuh nggak ada dokter, klinik, rumah sakit tuh nggak ada ya. Nggak ada. Yes. Air garam ya. Mm-mm. That's the key. Ya, iya, iya, Dan iya. ikan, lo perhatiin, ikan itu nggak ada yang diare loh. Iya, Dave tahu nggak ikan itu juga nggak punya tulang belakang. Eh, ikan ada Ikan tuh tulang bukan vertebrata. Ikan ada tulang belakang dong, Wet. Lah kalau kita makan ikan tengah-tengahnya itu kan tulang. Tulang tengah. Tulang belakang. Kita kan tulang belakang, tapi posisinya di tengah-tengah, Bo. Ya udah deh, Dave. Gimana? Gimana pemahaman lo aja, gue nurut aja sama lo. Boleh, nggak apa-apa, Dave. It's okay. Kalau menurut lo ikan punya tulang belakang nggak apa-apa. It's okay, Dave. It's okay. Iya, ikan lagi kembung aja dia bisa berenang. Iya. Makanya juga kalau misalnya lo masuk ke laut tuh nggak ada jual tolak angin, ya, antangin, hada angin, nggak ada. Hmm. Ya. Lo tau nggak ikan pipisnya di mana? Ikan pipisnya ngambang kayak astronot, Dave. Lo tahu nggak kenapa air laut asin? Karena lu pipis di situ kemarin. Itu pipis ikan sebenarnya. Lu pipis Bodoh di laut amat. nggak? Lu pipis di Pipis laut? lah, masa enggak? Gila kali lo. Iya. Bagus, Bo. Terus udah gitu nggak pada mau naik tuh. Pulang, balik gitu ya ke hotel penginapan, kita mandi segala macem, makan bakar-bakaran. Udaranya lagi cakep banget kemarin itu. Kita bisa lihat bulan, bisa lihat bintang, anginnya enak, dahsyat pokoknya. Malam pertama berlalu dengan sukses. Gue naik tempat tidur. 2 malam. Emang cuma malam pertama, satu malam doang. Gue naik tempat tidur langsung hilang. Gue mimpi, tapi mimpinya tuh nggak yang nempel di kepala. Hmm. Enak banget. Paginya gue mulai gini, kayaknya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin nih perlautan ini. Gue sebelum tidur gue bilang, besok kan ada agenda sunrise. Ya, gue mikir gini, ini kalau agenda sunrise cuma duduk-duduk di pinggir pantai, nggak asik nih. Over the top kan selalu kan. Ya, harus di-escalate, nggak bisa nih cuma segini, harus segini. Bisa nggak
Ini kapal disewa lagi besok pagi. Mau ngapain, Mas? Saya pengen lihat sunrise di laut. Diam sejenak. Tapi ya, guide gue namanya Teguh. Jago. Nanti gue kasih nomornya ke lo. Hmm. Oke, Mas. Bisa. Terus udah gitu, bangun jam 5 pagi. Jam 5 pagi, gue berangkat bersama rombongan yang mau aja. Nggak semua pasti. Gak semua dong, tapi dan gue gak mau maksa. Yang mau ikut, ayo ikut. Yang enggak, gak apa-apa, tidur aja. Po, sunrise di laut itu cakep sekali. Pastilah. Cakep banget, Dave. Walaupun lu menuju ke laut itu ombaknya gila banget ya. Karena kan lautnya lagi mau Oh. surut kan dia kan. Jadi lagi pergerakan gitu. But it's so beautiful. Dan nyemplung di laut pagi-pagi itu gila banget. Tuh, Mbak Wati saksinya. Gue cuma Mbak Wati gini. Bagus banget ya Mbak. Mbak Wati gini. Bagus sih, cuman goyang banget aja ya. Bagus sih. Ya. Enggak. Dia nggak ada sama sekali mabok lautnya. Hebat Mbak Wati. Terus kita cuma ngomong gini. Andai Dave suka gini ya, nggak usah Wet. Nggak usah. Mungkin kalau kapal gede gue bisa. Nggak bisa dong Dave. Ya, karena sewa kapal gede itu antara 18 juta sampai 30 juta Dave. Iya. Ya, kalau kapal nelayan itu 400.000. Coba, gimana lo bandingin ya? Ya kapal pramuka sih. Ya kan? Terus udah gitu, pagi itu kita snorkeling, mataharinya pas lagi naik. Aduh, bagusnya Gusti. Ih, cakep sekali loh. Lu nggak Iya. kepingin? Kepingin, gue tuh sebetulnya pengen banget. Gue nggak bisa menikmati itu, tapi gue bisa menikmati sinerinya. Maksudnya gue nggak bisa snorkeling, gue nggak bisa ini. Tapi gue lihat pemandangannya and just being there, itu gue akan suka. Tapi gue tuh udah pupus. Tadinya gue nggak pernah mabok, Wet. Lo tau nggak sih kalau gue nggak pernah mabok? Nah, Tetapi gue tuh kan pernah tuh waktu pandemi nge-MC di pulau apa tuh resort Ashta yang baru buka di Pulau Seribu juga. Beach Island. H Island itu ya. Ha-ha. Untuk Ha-ha. acaranya Joe Malone. Mabok loh gue, Wet. Oh, apa Pul- Sepa ya? Sepa Island kayaknya. pulangnya ya Ashta Resort. Oh, Asta Resort. Nggak tahu sih gue. Iya. Asya. Asya. Pulangnya gue mabok. Ih, bagus banget. Lu naik kapal apa? Tongkang kali tuh lu naiknya. Gila lu, gue perginya sama Estee Lauder Company. Tongkang. Ngang. Tapi memang gue di dalam. Jadi di Nah, ruangan sempit itu tuh udah gitu kan nah, sama ibu-ibu tuh sama Mona sama nah, Eca ditutup-tutupin tuh jendela karena nah, kita udah mulai ke kayak kena angin salah, nggak kena angin salah gitu. nah. Ada ilmunya tuh satu. Jadi satu, jangan sampai lo kekukup kalau misalnya di kapal gitu. Begitu lo kekukup, lo mabok pasti. Iya. Terus yang berikutnya lagi adalah kalau misalnya emang lo harus naik kapal yang umum kayak kemarin gue itu, duduknya jangan di tengah, duduk di paling depan. Karena paling depan itu Oh. lebih longgar, lebih spacious, Hmm. gitu. Iya, Sama iya, satu iya. lagi, minum obat mabok. Antang. Iya, tapi kalau obat mabok itu gue tidur. Nah, nggak apa-apa. Kalau di perjalanan gitu mah tidur aja. Cuma kalau yang di kapal apa namanya kapal yang nelayan itu lo nggak akan mabok karena kebuka banget, Dave. Kejebur Iya, iya, iya. iya. Lo nggak mabok lo kejebur tapi. Iya. Nah, tapi waktu gue di Labuan Bajo gue gak mabok, say. Nah, makanya, ih, cakep sekali lo beneran. Bener, Oke. bagus banget. Gue sampai mikir gini kemarin. Kayaknya nih harus gue regulerin nih. Paling nggak untuk gue sendiri. Iya, betul. Kan itu itu kan kita suka dengar di old adage yang bilang nature heals. Nature is always the cure. Yes. Rhyming kan ya. Nature is always the cure. Pergi berhubungan, berinteraksi dengan alam itu kan yang disampaikan Andini Effendi di Duet With kan Banyak. gitu kan. Terus gue kemarin nyobain berenang di laut kayak Andini Effendi. Langsung gue gini, gue mau cobain berenang di laut kayak Andini Effendi.
Lu escalate dong. Andini Effendi bukan cuma di laut, di selat. Gue sambung Selat. gila. Nyebrang dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Hmm. Tapi seru loh, beneran. Dan satu lagi selain tadi nature is always the cure, menurut gua Pulau Seribu itu harus banget dijadikan sebagai opsi destinasi buat liburan. Hmm. Dan pilihannya tuh bener-bener bervariasi loh, Dave. Dari mulai yang budget lo cuman berapa, budget lo berapa, sampai yang lo punya budget gede banget, itu juga bisa. Oke. Eh, ini jujur-jujuran ya. Ah, ah. Terus tapi maksud aku gini, orang-orang yang tinggal di situnya menghadapi turisme kita nih pendatang tuh gimana, Wet? Kebetulan gue nggak berinteraksi ya sama warga lokal. Oke. Tapi menurut gue nggak ganggu. Maksud gue nggak ya biasa aja, bukan yang gimana tuh maksudnya tuh? Maksudnya gimana tuh? Kan ini akhir tahun lalu tuh kan sempat beredar tuh dan jadi diskusi rame tuh ya. Kan gini, kita kan selalu mendengung-dengungkan Indonesia tuh indah banget loh gitu. Go travel around Indonesia, banyak dari sisi Indonesia yang tidak terjamah gitu ya. Heeh, Ada this content creator, travel content creator, akhirnya dia bersama istri atau pacarnya memutuskan untuk pergilah ke Indonesia yang, untuk tidak mendiskreditkan ya, ke Indonesia yang jarang terjamah, Wet, yang indahnya luar biasa. Gunung, ladang, apa, naik kuda, foto di gunung, di lembah, di ini itu. Tapi ada satu downfall yang dia juga ceritakan secara jujur di videonya, Wet. heeh. Warlocknya tuh kayak banyak punglinya. Oh, nggak ada. No pungli-pungli, no aneh-aneh. Ya udah, Oh, hidup aja. Pulau Pramuka tuh gambarannya kayak apa ya, Dave? Kayak a bit of Lombok gitu loh feel-nya. ya. Jadi kendaraan cuman ada motor listrik. Mm-mm. Terus abis itu nggak berisik. Terus abis itu warga ya beraktivitas aja, dia nggak mendekat terus yang tiba-tiba ngerubungin kita, nawarin Mm. jualan, nggak sama sekali. Mm-mm. Jadi gue nggak berinteraksi sama warga ini. Jadi kayak Oke. it's really good, it's really good. Maksud gue kayak nggak ganggu sama sekali. Gue nggak tahu ya IWT, dari dulu tuh gue tuh paling tick off dengan pungli, Tahu, ini nggak ada kok, no pungli-pungli. karena gue tuh paling bingung gitu menanggapinya gitu. Kayak tadi pagi gue juga baru beredar ya, it just happen kemarin kayaknya, diunggah oleh seorang ibu di Bandung, bro. Dia pergi ke restoran, kayaknya restoran ini lagi hype banget. Dia mau parkir, tukang parkirnya parkir pungli gitu loh, Wet. Ya. 50.000 dibanderol harganya. Si ibu marah-marah lah, ibunya bilang gitu, ya udah ibu mau berapa? 30.000. Terus jadi rame dan katanya udah diamankan. But you know, stuff like that kan happen ya di tempat wisata. Nah, gue tuh nggak suka tuh. Gue mendingan lo kasih tau gue aja harga resminya. Nggak. Gue males tawar-tawaran pungla-pungli begitu tuh. Nope, nggak ada, nggak ada. Jadi aman, aman. Terus satu lagi, Em, cuma memang kalau masalah yang gue lihat masih jadi problem dan rasanya ini di mana-mana ya seluruh Hmm. Indonesia, sampah aja sih. Hmm. Sampah tuh masih masih kayak ya sulit lah kayaknya ya, karena itu kan berhubungan sama pendidikan, pemahaman dan lain sebagainya. Tapi begitu lo udah ke tengah laut, best. Dan lo Mm-mm. harus tahu, gue lagi penasaran sama Pulau Harapan. Karena katanya di Pulau Harapan itu lo bisa lihat lumba-lumba. Di mana sih Pulau Harapan? Pulau Seribu. Oh, Kenapa namanya Pulau Seribu, Dev? karena ada 1.000 ya. Nah, pulaunya tuh banyak Oh. banget, Dev. Dulu tuh zaman Telkomsel masih sering bikin acara gue yang MC, kita tuh sering sekali ke Pulau Seribu. Nah, aduh, aduh, pokoknya menurut gue ya harus sih. Ini tuh kayak lu ke Bali tapi deket gitu. Iya, iya, iya. Jadi cakep, dan kalau misalnya emang lu tinggal pilih lu mau feel-nya. De- Pulau Macan tuh juga bagus banget, tapi Pulau Macan get this ya. Gue ke Pulau Macan tuh tahun 2008 kayaknya, apa 2009, waktu baru-baru buka. Pulau Macan itu pondok yang menghadap laut, itu nggak pakai dinding loh. Gimana?
Pondok yang pondok Jadi ya. kamar-kamarnya itu kan resort. Heeh. Kamar-kamar itu ada yang view, ocean view. Jadi ngadep langsung ke laut, ada yang di belakang di tengah-tengah pulau gitu. Nah, kamar yang ocean view itu nggak pakai dinding. Jadi tempat tidur langsung laut. Iya ada atapnya. Terus nanti kalau malam lo turunin kerek. Krek 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 krek, dia turun. Terus lo tidurnya pakai kelambu. Oh, wow. Yes, dan kamar mandinya itu komunal di tengah-tengah dia. Pulau Macan. So good. Oh. Makanannya enak. Dan dia eco lodge ya. Jadi lo harus bawa tumbler sendiri. Kenapa lo? Enggak, gue cuman mau oke, nih bagian bagian eko-eko begini nih gue agak udah mulai oke. Mm. Tapi keren banget Apa deh. apa nih? Eco Lodge itu apa? Berarti nggak ada tumbler, nggak ada ini. Jadi minum tuh dari sini gini. Enggak dong. Lu Iya. di encourage untuk bawa tumbler sendiri. Mereka nyiapin minum itu untuk lo refill, itu satu. Terus kemudian yang kedua, Eco Lodge tuh apalagi Nggak ada tisu gitu, pakai daun gitu. no air conditioner. Listriknya pakai tenaga surya. It's so good. Nggak ada sabun, pakai sabut kelapa Ya gitu. kan lo bawa sendiri dong sabunnya, David. Mulai emosi nih. Ya tapi kan air pembuangan buih sabunnya siapa tahu nggak boleh menyentuh bumi ini Nah, gitu. itu udah dibikin sama mereka sehingga air limbah yang keluar dari pulau itu udah terfilter. Itu dipikirin, makanya agak mahal di sana. Hmm, Gitu. Bagus. Atau oke. kalau misalnya lo mau yang resort, udahlah resort yang bener aja. Ada Pulau Sepa. Ya, Pulau ya. Sepa tuh apa namanya kolam renangnya infinity pool gitu. Hmm, Jadi lu tinggal pilih karena Pulau Seribu tuh udah macem-macem. Nah, kalau gue hmm. nggak salah, Pulau Harapan itu dia nggak punya resort. Ini ada yang bilang katanya, Wet, Nah, Pulau Harapan itu kayak pulau yang di film Life of Pi. nah, gitu. Share tour guide-nya nanti tour guide-nya Iwet drop di nomornya Teguh di grup ya. Iya. Mm-mm. Aduh, Teguh itu membantu sekali Dave dan dia ternyata nggak cuma Pulau Seribu, bisa ke Bromo. Tapi memang Oh, spesial yang tour guide buat yang nature-nature gitu ya. oh, tapi Teguh tinggalnya di mana? Jakarta Ya, atau di salah satu pulau itu? Ah, nggak. Yang jelas bukan di pulau itu dia tinggalnya. oh Jakarta berarti. Tapi dia orang Bandung ya, kayak logat Bandungnya tuh kental gitu. Gimana ya? Mungkin Teguh adalah anak alam aja gitu. Kalau lu Ya, tanya Teguh tinggalnya di mana di alam gitu. dia muncul Iya. dari tanah Teguh itu. Karena dia anak alam. Teguh, Teguh serupa umbi-umbian ya. Heeh. Tinggalnya Dia di muncul ke tanah. permukaan. Dia merekah. Dia bukan lahir, dia merekah. Tapi Teguh best. Dan Teguh itu servisnya termasuk videoin pakai GoPro. Oh, lucu banget. Videoin pakai. Jadi dia tuh pinter, Bo. Dia udah invest di GoPro, dia invest di iPhone Pro Max. Oh. Jadi tamunya tuh punya dokumentasi lengkap dan ngambil gambarnya jago. Teguh tahu nggak kalau lu suka siaran di TikTok? Gue kurang paham ya, gue kurang banyak ngobrol sama dia. Gue kan membatasi ya, you know. Karena lu sibuk sibuk mengamankan diri lu sendiri, jangan Iya, mabok, jangan iya, anxious, jangan pusing, jangan rese, jangan ngerepotin, lu jangan bikin ngerti kan? malu. Lu ngerti kan? Gue Ngerti? tuh udah yang kayak tenang, wet, lo bisa, Heeh, lo bisa, heeh, lo bisa. heeh, Jadi gue udah kayak heeh. gue sibuk sama diri gue sendiri, oke? Iya, 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 iya. Iwan Ya, bukan sok classy, dia tuh cuman dia takut bikin repot sama bikin bener. malu, intinya Bener, itu. bener. Terus abis itu Teguh kalau misal pagi pas lagi snorkeling itu dia akan atentif tuh dia keliling aman nggak, mau dipegangin nggak, Hmm. ayo foto dulu pakai GoPro gitu. Iya, iya, iya. Makanya gongnya adalah gue ketemu kura-kura, ketemu penyu Dave pas lagi snorkeling. Oh, berarti lu apa kura-kuranya ya? Berarti yang beruntung. Gue deh anggap aja gitu ya. Bo, lu tahu nggak sih? Lu ketemu penyu itu katanya memang good luck. Apa apa bedanya penyu sama kura-kura? David,
boleh nggak pertanyaan lo yang jangan ngadi-ngadi gitu? Mana gue tahu bedanya kura-kura sama penyu apaan? Sama apa beda menurut lo? Penyu adanya di air laut, kura-kura adanya di air tawar. Gua nggak tahu. Kura-kura ada tangannya, penyu nggak ada tangannya. Iya, beda tangan. Kalau kura-kura tuh dia jalannya gini. Iya, Kalau penyu tuh dia begitu. iya. Nah, gue ketemunya penyu. Yang begitu berarti. Iya, yang kayak di rumah-rumah orang kaya tahun 80-an, tau nggak lo? Oh iya, yang di air kerasin ya. Iya, yang ngejokrok gitu dia. Iya, jahat deh. Heeh, heeh. Iya, iya, iya. Dan si Teguh pas lagi ngiringin gue, jadi buddy gue kan kalau diving, snorkeling harus ada buddy-nya gitu ya. Oh. Jadi ada dokumentasinya, gue bilang gini, gila, this is the best. Oh. This is the best. Terus, lagi, abis yang pagi kan udah nih sunrise ya, kita balik. Terus Mbak Wati mancing, nanti gue post videonya. Mbak Wati belajar mancing, karena kan Judiwati nggak mau muka kena sinar matahari ya. Oh iya bener, takut Iya flat. kan? Berlindung di balik apa gitu. Oh. Tiba-tiba Teguh gini, manggilnya ibu. Iya. Gue manggil gue juga bapak bukan mas. Ibu, Iya. ibu mau coba mancing nggak? Terus udah gitu Friska langsung wah mancing, wah dapet. Terus udah gitu Mbak Wati, aku mau coba dapat ikan. Oh, ibu mau coba mancing nggak? Oh, mau download Grinder deh. Oh, oke. Lo tegang banget sih, Say. Ada kapal. Oh iya? Ada Nanda. Iya. Ada salah satu tim kita gini. Di mana tuh nginepnya? Ada Budi dan Iwan. Apa? Ada Budi dan Iwan. Ada Budi dan Iwan. Tiba-tiba ada salah satu tim gue tidak perlu disebut namanya. Apa aku ikut aja ke sana ya? Apa aku join geng itu ya? Oh, katanya ya, memancing itu melatih kesabaran loh. Banget, banget. Aduh, seru banget, Dave. Seru banget. Kemarin tuh lu sempet diajak kan sama Mbak Wati kan? Enggak. Masa sih? Mbak Wati, bantu tolong Mbak Wati. Dan nggak apa-apa, ini kan Iya, acara iya. kantor. Gue kan bukan Benar. orang kantor. Bener, Nggak bener. apa-apa. It's Setuju. okay. Nah, ngomongin soal acara kantor, ada satu yang gue banggakan. Selain gue bisa menahan diri untuk nggak riwil ya, gue nggak bahas kerjaan sama sekali kemarin. For the first time. At Kok all. tumben sih? At all. Gue Gue tuh, nahan banget untuk tidak membahas sama sekali pekerjaan. oh lu nahan diri. Gue nahan diri. Dan gue bilang sama mereka nggak ada yang bawa laptop ya. Hmm. Karena kan kecenderungannya kalau anak-anak agensi, Mm-mm. kemana-mana bawa laptop dong. Aturan lu bikin konten, say lucu-lucuan pas lagi iring-iringan sama penyu, lu buka laptop gitu kayak ala-ala Lutfi gitu kan. Ya, deadline say, deadline gitu. Rusak Lucu dong loh. laptopnya kena air laut. Iya kan, gue cuma ide doang. Gue kan seniman, gue mah ide. Tekniknya gimana ya lu pikirin aja lu sama penyu lu. Gue nggak, anak-anak nggak ada yang bawa laptop. Dan itu menurut gue bener-bener kayak Gak ada sinyal juga kali wet di sana mah. ada dong. Oh, Jangan bikin malu Indonesia loh. ada nggak? Lu cek nggak? Ada. Nggak, gue nggak sama sekali bahas kerjaan. Anak-anak nggak ada yang buka laptop sama sekali. Udah ketawa-tawa aja. Good. Dan gue tahan sampai besok paginya. Tadinya tuh gue sore udah mau. Apa gue mulai sekarang ya? Jangan deh. Moodnya lagi pada enak soalnya. Emang perlu sih refreshing barang-barang di kantor gitu tuh perlu ya untuk menyatukan sinergi. Iya. Dan begitu apa namanya? Begitu hari Seninnya, moodnya enak banget. Hmm. Gila. Best. Gue berpikir untuk kayaknya harus sih dibikin reguler kayak gini dan bener-bener yang gue ngerasa bahwa lucu nyobain sesuatu yang beda dan keluar dari comfort zone gue. Karena kalau misalnya ditanya kan gue tipe yang backpack atau koper atau ransel, gue akan selalu jawab koper. Ternyata gue bisa. Backpacker gitu juga gue bisa. I survive and I'm happy. Nggak tertekan, nggak yang kayak
kesiksa gitu. Plus satu lagi, gue bisa pup. Oh iya. Ya, dengan kloset yang tutup sama kloset yang nggak matching itu gue bisa Apa? pup. Lu jangan memancing visual gue. Nggak matching, David. Itu bener-bener kayak, ya Allah. Itu. Dan makanannya enak banget. Aduh, yang malam ya, yang pas barbeque ikan. Allahu Akbar ikannya, David. Gue habis 3 ekor. Hmm. Seenak itu. Ih, gila. Best. Iya. Good. Senang kalau lo feel recharge dengan apa yang sudah dilakukan kemarin. Sangat, sangat, sangat. Dan gue berhasil untuk tidak minum kopi Hmm. selama gue di pulau itu. Kopinya nggak ada yang model-model begini. Kopi, lu kalau gue mungkin kopi makan gue survive. Gue tuh kan kapal api, bro. Iya bener, gue sampai kemarin kepikir apa ntar gue bawa mesin kopi gue ya ke sini ya, tapi mulai lebay, nggak usah. Kan mesin kopi gue travel size, say. Oh iya. Gitu. Lu atur deh. Best. Pokoknya kalau misalnya lo lagi mencari destinasi yang dekat, terus kemudian pemandangannya bagus sekali, Pulau Seribu bisa jadi satu pilihan. Oh, di dekat Pulau Pramuka itu ada namanya Mbak Wati, bantu Mbak Wati. Pulau apa? Bukan pulau. Jadi dia tuh kayak, iya ada pulaunya, tapi dia tuh kayak bangunan yang dibangun di atas laut. Dia Oh, adalah restoran. oh ini. Nusa Karamba. Nusa Karamba. Oh, restoran di atas laut. Iya. Aduh, pemandangannya bagus banget. Makan di situ kalian. Abis dari yang snorkeling sore itu kita makan di situ. Oh, Kan lu tahu endol. dong, kayak anak-anak kecil kalau habis berenang kan lapar ya. Lapar. Ya, kayak rumah juga bisa dimakan gitu. Mm-mm. Lu Makan. lihat sisaan penyu juga lu minta. Nah, lu tanya dong, pesennya apa? Apa? Kentang goreng sama nasi goreng. Karbo combo. Kan anak-anak kecil kan kalau habis berenang kentang sosis sama nasi goreng kan ya. Uh-uh. Pesen itu pada ya, Bo, tim gua kan umurnya 22, 21. Mana mereka mikir makan karbo-karbo begitu? Iya. Iya. Foto-foto mereka bikin konten-konten gitu. Hmm. Dan kemarin tuh emang perfect banget ya weathernya. Mataharinya tuh pas sunset tuh bulat gitu turunnya. Aduh, best. 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 Pulau Seribu. Lo ajak deh, ponakan lo pasti seneng banget ke sana. Iya, iya, iya. Nanti gue coba cari. Gue sih waktu itu udah pernah mau sekali pas pandemi itu, tapi nggak kejadian. Iya. And it's not expensive menurut gue. Kita tuh kemarin Heeh. ber-12, ini I spill ya. Ber-12 itu 13 sama Teguh, habisnya around 11 or 12 mil. Seorang sejuta. Iya kan? Murah nggak? Murah. Iya kan? Murah, murah. Lu kalau ke Bali gitu 12 juta bisa cuma berapa orang? Iya. Bener nggak? Ya, ya makanya, Bo. Ada harga, ada barang. Sejuta gitu kan juga gaya Vivian Westwood udah alhamdulillah ya. Benar, benar. Lo mau Pokoknya lu berharap. jangan Arab-Arab yang kayak clean minimalis, estetis apa jangan. Udah. Ya, Satu lagi kuncinya ternyata. Diikhlasin aja pas jalan. diterima aja, dibawa seneng aja, Beb. Iya. Mau Vivian Westwood korden, mau toilet kayak apa, diterima aja. Begitu lo terima, beres semuanya. Mm-mm. Lucu semuanya langsung. Iya, iya betul, betul. Ih, True, 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 true. best, best banget. Menurut gue, it was one of the best moment in my life. Eh, recharge energi yang tepat di tengah-tengah tahun inilah gitu ya. Iya, 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 iya. iya. Nah, bicara salah satu best moment juga gue ingin shout out ke geng duet. Kemarin tuh kan kita bikin open PO cangkir kita Iya, untuk pemesanan 60 iya, pieces aja. iya. Ini juga
it will go down in our history karena pemesanan kita buka, kita drop di link di grup WhatsApp jam 12, dalam 10 menit kuotanya udah full. Jadi I'm so sorry kalau teman-teman ada yang nggak kebagian, ada yang DM ke gue, astaga aku tinggal pipis 3 menit Mas Dev, 3 menit aku tinggal pipis, udah langsung habis. Kita juga nggak nyangka dalam 10 menit kuotanya langsung habis. Jadi geng duet hebat banget. Kalau pada DM saya bertanya kapan batch berikutnya, sabar ya, kita tuntaskan ini dulu satu-satu. Tapi kita janjian, yang udah pernah beli, kasih kesempatan buat yang belum pernah beli, ya? So, congratulations untuk yang sudah berhasil mendapatkan slotnya. Nanti kita minum barengan ya, pas pagi-pagi lagi siaran. Oke? Ini jadi cangkir kojonya duet. Kojo teh naon sih? Kojo tuh andalan gitu kayaknya. Oh, iya, 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 iya. Andalan gitu. Oh, Terus, oh. jangan lupa tap-tap. Gue nggak sadar ternyata hampir 1 jam nih isinya cerita gue doang. Maaf ya, Dev. It's okay, it's okay, it's okay. We enjoy it gitu kan. Karena kan memang ditunggu dan dinanti tuh. Iya, kontennya kayaknya sampai sebulan ke depan masih akan banyak soal pulau ini. Oh, banget. Ya, mendadak jadi anak pulau, Yentul. Tapi gue kepikir gitu loh, mas gue kayak lucu kali ya tinggal di pulau gini. Iya, Hidupnya santai banget loh orang-orang pulau itu, Dev. iya, iya. Bener-bener yang pagi tuh mereka kan hidupnya kebanyakan nelayan atau mereka jualan gitu ya, jualan Mm-mm, warung, jualan makanan, mm-mm, terus eh, sholat ke masjid, mm. terus pulang lagi ke rumah, very peaceful, nggak berisik. Dan karena pulaunya itu pakai motor listrik, nggak ada suara. Mm-mm. Iya, Web. Mereka tuh nggak mikirin bayar PBB, bayar pajak mobil, nggak mikirin apa tuh engagement YouTube, ya KPI TikTok gitu. Itu nggak mikirin, Mbak. Itu nggak bersinggungan. Itu pertanyaan gue. Ini motor-motor kok nggak ada platnya ya? Di sini platnya apa gue si analytical Oh, thinking ya. Plat B mas. Oh gitu, kok nggak pada pakai plat? Semua langsung hening. oh, harusnya harusnya kapal tuh juga ada platnya. Bukan Apa? kapal, Oh, oh, motor. kendaraan, motor. Oh, Disimpulkan sendiri ya, nggak ada platnya kenapa kira-kira? iya. Platnya baru mesen, Beb. Oh mungkin, ya gitu. Aduh, so good. Minggu depan gue ke Jogja, semoga feelingnya sama. Ngapain lu ke Jogja? Kerja kali ini. Hmm. Tapi gue mau nyempetin ke Art Job. Oh, Jadi gue berangkat Sabtu pagi, gue mau nyempetin ke Art Job, baru habis itu minggunya gue kerja. oh, bisa sama itu dong, sama Rio atau Ramdan tuh kan pasti mereka akan ke Arjok. Mereka kayaknya udah pas, kan mereka ini apa namanya? VIP, eh iya, premium. krem de la krem seni Indonesia. Oh, lu rakyat kali ini ya. Rakyat gue mah. Kalau mereka Ya, datangnya pas opening iya, gitu. iya, iya, iya. Hmm. Gue Oh, rakyat aja oke. nanti datang nyamar incognito. Cailah incognito, gaya lu incognito, pedut lu incognito. Oh, oh. Yeay, 1 juta likes. Buat teman-teman yang ketinggalan dan nanti malam mencari aktivitas, jangan lupa nonton. Walaupun banyak kekurangan, tapi hopefully kontennya bisa teman-teman nikmati. Semalam baru kita drop episode paling baru dari Duet With, obrolan kita bersama Marisa Anita, Odi Widiawati, dan juga Mima Syafa. Yang nanya Mima Syafa ini siapa? Mima Syafa ini adalah aktivis, aktor, anaknya Mona sama Indra Brasko, teman-teman ya. Makanya kalau ada yang, she looks familiar, anaknya Mona Ratuliu sama Indra Brasko. Dan lucunya, semalam kita tayang perdana duet with sama Odi Widiawati. Kemarin tuh juga dia ulang tahun, Bo. Oh ya. Karena malam-malam gue buka Instagram, dia lagi posting. Terima kasih Oh. Tuhan dikaruniai umur 75 tahun. Terus gue komentar, terus dia bales. Oh, happy birthday Odi.
Ada yang nanya Odi Widiawati, maksudnya adalah Widiawati Sofyan. Ya. Kenapa Odi? Karena memang itu adalah panggilan dari cucu-cucunya untuk dia, artinya nenek sebenarnya. Also, speaking of Odi Widiawati, waktu pertama kali ketemu, ini kayaknya nggak tertangkap di kamera duet. Waktu pertama kali ketemu di set Duet With, Odi tuh bilang gini, kamu tahu siapa yang titip pesan buat kamu? Begitu aku semalam ditanya, besok mau ngapain, Mam? Odi besok mau ngapain? Mau syuting podcast apa? Sama Iwet sama Dave. Mantu-mantunya ya? Betul, sama anaknya. Heeh. Mantu sama anaknya. Pinkan sama siapa gitu ya? Gue lupa Iya, satu lagi. iya, iya. Yang lo inget cuman yang sama sama lo ya, orang Manado ya. Cuman Pinkan Heeh. doang yang lo inget ya. Iya, lu bagi tugas dong. Lu ikan inget satu lagi. Heran. Pinkan sama siapa gitu? Iya, iya. Heeh. Terus mereka say hello, jadi kita pikir kita mau salam buat mantu sama anaknya Odi Widiawati. Makasih ya, nenekmu udah dipinjemin, kita bisa podcast bareng. Nah, by the way, rambut lo tuh kayak cuman ada segelintir di samping tuh gimana sih konsepnya? Kalau boleh tahu. Gue tuh keramas tadi pagi. Hari ini kan gue mau syuting, belum kelar nih. Ini gue lagi jadi anak belum gue blow. Oke, 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 oke. Kan harus gue ikat, kalau nggak gila. Gue kayak Kayak apa? anak terminal. Ya udah, jam 8. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai kita jumpa lagi besok ya. Jangan lupa ditonton Duet With, ada di YouTube. Duet DVET_Dave Iwet. Have a very beautiful day. Get off your phone and start living. We'll see you tomorrow. Bye.